bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk memuji Tuhan, bersekutu dalam ibadah doa hari ini. Dia Allah yang sungguh indah, Dia Allah yang menakjubkan, Dia Allah pemelihara kita. Layaklah kita mengucap syukur kepadanya, layaklah kita menaikkan pujian kita kepadanya, sebab Dia Allah yang sungguh indah, Allah yang tiada taranya. Kita angkat pujian kita, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
kita kagumi. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dialah segalanya dalam hidup kita. Bapa yang mampu memulihkan setiap kita. Kau Bapa yang mengasihiku. Rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
keadaan yang sulit ya Bapa, kami masih bisa mengucap syukur kepadamu. Itu semua karena kekuatan yang daripadamu. Sungguh sangat layak kami mengucap syukur kehadapanmu ya Bapa. Terima kasih Allah yang sungguh besar. Begitu banyak permasalahan yang menghampiri hidup kami, namun Engkau tetap memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Bapa buat pemeliharaanmu sampai hari ini ya Bapa. Ajar kami untuk selalu lebih lagi mengasihimu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman yang menjadi terang dalam setiap jalan kita. Firman yang memimpin kita dalam kehidupan ini. Ajar kami Bapa berserah hanya kepadamu.
segala puji syukur. Terima kasih yang tak habis-habisnya dalam doa penyembahan ini kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Baik sidang jemaat Tuhan yang ada di gedung ini maupun yang ada mengikuti di internet sana Tuhan. Hati kami terangkat dan tertuju kepada Tuhan. Inilah doa syukur kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami dan kami rasakan lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Bahkan beban-beban hidup kami pun turut terangkat bersama dengan penyembahan itu. Oh, betapa bermanfaatnya ibadah-ibadah semacam ini. Betapa pentingnya Tuhan ibadah doa dan penyembahan ini. Waktu yang sangat tepat bagi kami untuk sepertinya menghiraukan hidup kami, sepertinya mengabaikan persoalan kami. Kami hanya fokus mengagungkan, memuliakan Tuhan. Lewat syair-syair pujian, senandung-senandung yang keluar dari hati mulut kami. Bahkan kadang ada kata-kata yang tak terucap, tak bisa dipahami. Namun itulah kami Tuhan, kami angkat jiwa kami angkat hidup kami di hadapan tahta hadirat-Mu. Terima kasih Engkau yang kudus dan mulia mau menerima segala persembahan itu. Meski ditandai dengan banyak kekurangan dan kelemahan. Dipuji dimuliakanlah Tuhan. Kami akan teguhkan penyembahan itu lewat kebenaran firman yang kami tekuni dalam ibadah doa semacam ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam dan shalom untuk kita semua. Kita bersyukur ini adalah hari kedua kali, ya, minggu kedua kali kita bersyukur menyembah Tuhan di bulan September ini. Saya merasakan setiap kali mau doa penyembahan juga mau berangkat dari rumah itu, saya selalu dorong keluarga saya, ayo kita harus cepat sampai. Ayo kita sudah harus di rumah Tuhan. Karena apa? Bukan karena saya pendeta ya. Oh kalau pendeta ya memang hidupnya harus begitu. Bukan. Tetapi ada kerinduan datang ke rumah Tuhan. Lebih indah dibandingkan semua yang disebutkan orang indah. Indah saudara kalau kita dapat uang tiba-tiba gitu banyak gitu. Indah saudara ya. Kalau saudara nganggap tidak indah bisa diantar ke pastori. Indah kalau tiba-tiba dapat rezeki. Tapi bagi saya pribadi indah sekali ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Tidak bisa ditemukan saudara. Tidak ada di Indomaret, di Alfamaret, di mall tidak ada saudara. Dijual hadirat Tuhan itu tidak ada. Yang ada hanya ibadah-ibadah semacam ini. Makanya saya dorong jemaat, ayo datang beribadah itu. Datang menyembah Tuhan. Tadi di mahasiswa saya ngajar, saya kasih tahu ibadah penyembahan itu waktunya kita dengan Tuhan berdua saja. Ya, gitu ya. Indah sekali, berdua saja. Ibadah minggu banyak kita, ya ada karunia-karunia menyanyi, ada yang bersaksi, ada yang main musik rame-rame, ada macam-macam. Tapi di ibadah doa itu satu saja. Kita bawa jiwa kita itu kepada mempelai pria surga. Indah sekali kita bersama-sama berkomunikasi lewat penyembahan kita ya. Mari kita membaca renungan firman Allah ya, yang kembali akan meneguhkan ibadah doa kita. Selalu ada firman Tuhan dalam setiap ibadah, itu bagus untuk meneguhkan iman kita. Efesus pasal 3 ayat 16 hari ini kita tekuni sampai ayat 19. Saya terus ulangi, hari Minggu kita menekuni firman penggebalaan dari Kisah Rasul pasal 12. Dalam ibadah doa semacam ini kita diberkati Tuhan firman penggembalaan dalam kitab Efesus pasal 3 hari ini. Ayat 16 sampai 19. Mari jemaat yang sempat bisa membaca, ayo kita baca 4 ayat ini bersama-sama. 4 ayat ini kita baca 1, 2 ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin saudara. Kalau kita baca 4 ayat ini semuanya berbicara tentang doa itu ya. Jadi sudah pasti 4 ayat ini berbicara tentang topik atau temanya itu bicara tentang doa. Doa yang dibutuhkan. Sesuatu yang paling dibutuhkan oleh umat waktu itu di Efesus bagi Paulus adalah doa. Tapi kan boleh dikunjungi juga Pak. Boleh ya, boleh saja. Kenapa nggak bisa dikunjungi? Butuh juga jemaat itu dikunjungi. Ya, ada yang tapi sekarang sulit ya mengunjungi jemaat dalam masa-masa corona, sulit juga. Tapi ya ada juga yang nggak terlalu suka dikunjungi ya. Kalau terlalu sering juga pendeta mengunjungi, nanti lama-lama ditulis di sana, dilarang berkunjung. Ya, tapi ada juga. Tapi itu bagi Rasul Paulus penting, tapi ada yang lebih penting. Nanti dia berkunjung juga ke jemaat-jemaat itu ya. Bagi hamba Tuhan ini, apa tidak penting untuk menolong jemaat, membantu apa saja yang bisa dibantu? Oh penting, penting. Bagaimana gembala itu bisa hadir bersama dengan dombanya? Ya, ketika saya ngomong ini saya memukul dada saya saudara, karena saya sebagai gembala belum bisa melakukan itu. Gembala itu hadir dalam kehidupan domba-dombanya, apapun yang dirasakan dombanya, dia turut merasakannya. Saya merasa belum sampai seperti itu. Tapi hadir, butuh jemaat, butuh sekali. Apa tidak lebih yang paling dibutuhkan jemaat itu Pak Gembala, bantu aja lah ekonominya, kasih uang banyak. Gue puji Tuhan kalau Bapak Ibu Gembala punya banyak uang, tinggal kita bikin BLT aja dari gereja, dibagi-bagi. Tapi apakah itu yang mendasar? Ternyata bukan. Rasul Paulus mengatakan, bahwa yang paling dibutuhkan oleh jemaat itu adalah doa. Maka dia tuliskan ayat 16 sampai 19, aku berdoa. Ayat 16, aku berdoa, tujuan dari doanya yang pertama adalah supaya jemaat itu memiliki kekuatan iman. Ya, rupanya hal yang sangat penting dan mendasar dari kebutuhan domba-domba dari sidang jemaat itu adalah apa saudara? Imannya menjadi kuat, amin. Imannya menjadi kuat. Untuk apa gembala mendoakan sampai segitunya iman jemaat supaya kuat? Rupanya ada masalah. Di sini disebutkan untuk menguatkan dan meneguhkan kamu. Ada 2 masalah. Rupanya jemaat itu lawan kata dari menguatkan berarti lemah dia. Lawan kata dari meneguhkan berarti sering goncang. Nah ini yang sering kali dialami oleh domba-domba. Ini yang sering kali dialami oleh sidang jemaat atau bahasa anak-anak muda galau. Galau mania. Galau ngenes. Ya, kalau orang-orang tua ada masalah yang paling mendasar yang dihadapi oleh semua manusia sidang jemaat. Apa itu Pak? Jemaat ada ancaman yang membuat iman mereka menjadi lelah atau lemah. Jadi perlu dikuatkan. Apa saja yang bisa membuat lemah? Banyak Pak, banyak Bu. Ekonomi bisa membuat imannya lemah, perlu dikuatkan. Yang sudah berkeluarga, masalah keluarga, dia perlu iman yang dikuatkan. Karena tidak selalu rupanya uang bisa menjawab semuanya loh. Benar. Rupanya tidak semua bisa dijawab dengan duit, dengan jalan-jalan, dengan apa, tidak bisa. Dan sebaliknya berbagai macam masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat itu ujung-ujungnya nanti akan menggoncang imannya. Itu sebabnya dia perlu kekuatan imannya. Perlu kekuatan untuk imannya jangan sampai tergoyahkan. Jadi rupanya 2 hal ini dilihat oleh Rasul Paulus setelah dihadapi oleh jemaat di Efesus. Dan yang sampai hari ini juga ini tetap berlaku saudara. Kita harus jujur kepada Tuhan. Tuhan, imanku sedang goncang. Tuhan, imanku sedang lemah.
Aku berdoa untuk menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Perhatikan saudara. Ternyata peperangan itu terjadi di dalam batin sidang jemaat. Orang tidak tahu, bahkan nuwun sewu. Suami bahkan tidak tahu badai di dalam batin istrinya. Ya, kita enggak usah sok ini ya. Aku kenal pasanganku, enggak bisa saudara. Dirimu sendiri saja kamu enggak bisa kenal tuntas apalagi pasanganmu. Kita harus jujur mengatakan, ternyata ada sesuatu di dalam batin. Ini penting ya. Di dalam batin sidang jemaat yang hanya bisa diobati, yang hanya bisa ditolong dengan kekuatan doa. Saya dorong lagi dari awal tadi. Ayo kebaktian doa. Ini enggak asal-asal. Kita enggak buang-buang waktu ini. Ini bukan, aduh lagi capek-capek kok kerja langsung ibadah doa. Enggak. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji. Apalagi ibadah doa semacam ini saudara. Tapi memang statistik di seluruh dunia, khususnya di kita GPT, saya sudah memperhatikan. Kalau ibadah hari Minggu itu banyak orang. Kalau sudah ibadah doa, kenapa orang sedikit? Mereka tidak tahu. Kita seringkali tidak sadar. Doa itu menguatkan dua hal. Menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Amin saudara. Loh saudara tidak sadar. Saudara yang selalu ikut dalam ibadah doa. Engkau tidak sadar engkau lebih tangguh dari iman, dari orang-orang yang gak pernah ikut ibadah doa. Saya ulangi. Karena dalam ibadah minggu itu, di ibadah minggu itu masih banyak aspek-aspek, kebanyakan kita itu masih banyak aspek-aspek memohon, meminta. Itu banyak egoisnya. Kalau ibadah doa, itu kita banyak memberi hidup. Dan saudara perhatikan, terlebih indah memberi daripada Loh itu benar. Termasuk dalam ibadah doa, ketika kita memberikan hidup kita, apa kita sudah tidak ada masalah? Banyak masalah, tapi mengapa kita didorong pendeta untuk memberi hidup? Yuk berhidup, walau ada masalah beri hidupmu. Tidak sadar ketika kita memberi hidup, mengagungkan Tuhan, masalahmu itu. Masalahnya sebenarnya masih ada, tapi nggak tahu mengapa. Kok ada kekuatan yang baru gitu loh. Amin saudara. Kok ada kekuatan menghadapi persoalan ini? Kok serta-merta kita melihat ada banyak jalan-jalan selama ini buntu semua. Sini buntu, situ buntu. Begitu kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Loh ini peluang, loh ini pintu, loh ini jalan keluar. Itu saudara kekuatan doa. Jangan lupa, doa orang benar besar kuasanya. Apalagi Bapak Gembala itu jelas-jelas saudara. Ketika dia berdoa itu jelas-jelas. Dia lihat siapa yang hadir dalam ibadah doa itu. Sudah pastilah itu didoakan itu. Apa kami yang gak datang gak didoakan? Didoakan juga. Tetapi firman Allah yang mengatakan ibadah itu bermanfaat loh. Bukan pendeta yang bikin. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak. Itu jelas. Saya bukan nakut-nakuti. Jangan iri, jangan cemburu. Kepada mereka yang selalu tekun beribadah akan mendapat berkat yang khusus dari Tuhan. Nah rupanya jemaat di Efesus ini goncang iman. Jadi perlu didoakan. Doa yang kedua ayat 18. Aku berdoa. Nah, ayat 16 aku berdoa. Ayat 18 aku berdoa. Loh apalagi doanya pendeta ini? Supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami apa saudara? Betapa lebarnya. Memahami apa saudara? Betapa panjangnya. Apa saudara? Betapa tingginya. Apa saudara? Dan dalamnya. Loh saudara, pentingnya ibadah doa itu untuk kita bisa memahami begitu banyak dimensi dari kasih Tuhan. Loh kok Bapak ini ngomong dimensi-dimensi? Saya jelaskan ya Mbah ya. Kalau di dalam anak-anak muda itu ada mereka itu lebih suka lihat gambar itu satu dimensi. Wah sudah enak, sudah kelihatan gambarnya. 2 dimensi, sudah. Kalau 3 dimensi, tambah bagus. Kalau 4 dimensi, bagus banget. Lagu juga begitu.
Kemarin malam saya ajak anak pastori keluarga saya jalan. Sekaligus saya ada waktu family time, saya bawa ke Sidoarjo sekalian Ibu Gembala ada urusan ke Sidoarjo. Saya ajari mereka tentang musik. Musik itu sekarang ada 8 dimensi. Begitu saya putarkan di mobil, 8 dimensi, berputar-putar gitu. Nyung, 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 nyung. Pindah ke telinga kanan, pindah ke telinga kiri. Apalagi kalau pakai headset itu seperti di kepala kita itu ada tersambung begitu, ada speaker banyak. Di otak kita itu nyambung ke sini. Sudah bagus musiknya 1 dimensi? Sudah jelas. Ini khotbahnya Bapak Stephen ini 1 dimensi, ada gambarnya 2 dimensi. Ya, ada lihat gambar, ada dengar suara. Tapi kalau banyak dimensi lebih bagus. Nah Rasul Paulus bilang begini, aku berdoa kepada kalian yang cinta Tuhan supaya kalian bisa melihat kasih Tuhan itu bukan hanya 1 sisi. Oh, dalam. Itu saja. Paulus bilang, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, ada luasnya. Itu beda loh saudara. Saudara-saudara yang tidak diberkati oleh Tuhan melihat dimensi kasih Allah yang kaya ini, maka saudara akan ikut Tuhan itu rasa biasa-biasa. Tapi ketika saudara didoakan dan berdoa, saudara dan saya akan melihat, wah betapa luas dan lebar panjang tingginya dimensi. Dimensi apa saudara? Kasih. Luar biasa. Kalau saudara yang sempat nonton bioskop, apalah yang mau saya bikin ke mbah-mbah ini ya, dimensi ini ya. Supaya mereka juga bisa menikmati apa arti dimensi dari kasih Tuhan. Ya. Ya, kalau mbak-mbak saya tahu mereka sederhana pun sudah mengerti. Dalam kasih Tuhan. Panjangnya kasih Tuhan, lebar dan tingginya kasih Tuhan. Kalau anak-anak muda nonton bioskop, waduh. Kalau nonton yang 3 dimensi, 4 dimensi, harus dikasih kacamata khusus. Sendiri kacamatanya. Upaya apa? Mereka bisa merasakan, padahal hanya digambar di TV sana. Naik roller coaster, naik jalur. Ada goncangan, mereka ikut tergoncang seperti ikut dalam peristiwa itu. Nah Rasul Paulus menginginkan kamu bisa merasakan kasih Allah itu bukan hanya karena khotbahku. Tapi kamu mengalaminya, kamu ada di dalam dimensi, di dalam kasih itu. Nah, gitu. Bapak pendeta, Bapak gembala sulitlah menjelaskannya itu. Karena harus dialami saudara. Saudara harus tenggelam, kalau disebut dalam, saudara harus tenggelam dalam kasih Tuhan. Kalau disebut panjang kasihnya Tuhan, saudara harus menjalani panjangnya kasih itu. Kalau disebut tinggi, saudara harus merasakan betapa indahnya kasih itu. Dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata memang. Hanya bisa dialami dengan pengalaman kita. Itu yang membuat orang ketika datang berdoa bisa terharu, bisa menangis, menyanyi, bisa terharu. Itu yang membuat orang mendengarkan khotbah pendeta walaupun keras, tegurannya keras, tapi dia terharu. Kenapa? Berarti hatimu, telingamu, perasaanmu sudah mulai bisa melihat dimensi kasih Allah itu dari berbagai sudut. Tuhan sedang sepertinya keras, marah, tapi kamu bisa melihat dimensi kelembutannya. Tuhan memang sedang lembut, tapi kamu bisa mendengarkan tegasnya kasihnya. Begitu loh saudara. Hampir sama lah, anak-anak saya rasanya sudah mengerti mulai melihat dimensi dari papanya. Anak-anak saya ya, saya sebut anak-anak saya. Kalau saya memarahi mereka, ini menurut saya, tapi boleh ditanya juga ke mereka. Ketika saya tegas ke mereka, rasanya mereka sudah mulai bisa merasakan ada dimensi sayangnya papa ini kok. Walaupun dia suaranya keras, tapi mereka tahu, terima kasih Tuhan, ada dimensi kasih Tuhan. Kalau selama ini kita yang tidak beribadah, kita yang jarang berdoa, nanti pendeta khotbah keras sedikit tersinggung kamu itu. Nanti firman Allah agak keras sedikit tersinggung itu. Karena apa? Tidak bisa melihat dimensi indahnya kasih Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah memahami dalamnya lebarnya kasih Tuhan, nanti dia bilang, ketika kebaktian dia bilang begini, marahi lagi aku Tuhan, tegur aku Tuhan, uji aku Tuhan. Itu loh, orang yang sudah dewasa itu gitu loh. Ayo,
belajar. Ini doa dari seorang gembala, seorang pendeta kepada jemaatnya. Supaya apa? Supaya imannya teguh dan kuat. Dan yang kedua, berharap. Tuhan, jangan hanya aku sebagai pendeta yang merasakan indahnya kasih-Mu. Pendeta berdoa, Tuhan, istilah yang sering saya doakan, saya katakan dalam doa saya, tarik mereka, bawa umat-Mu menikmati kasih karunia-Mu. Tarik keluarga saya, tarik mereka untuk mengenal kebaikan-kebaikan. Ini yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Inilah renungan firman Allah yang bisa kita bawa. Ayo, jemaat yang sudah ikut berdoa malam ini, ajak keluarganya, dorong keluarganya. Nanti yang melihat rekaman ini, dorong dirimu, dorong anak-anakmu untuk ikut duduk berdoa. Hanya berapa menit loh? 45 menit sudah selesai. 30 menit kita menyembah Tuhan. 10-15 menit sampaikan renungan. Ayo, masa enggak ada waktu untuk Tuhan? Hanya segitu, keterlaluan kita. Ya, keterlaluan kalau kita masa enggak ada waktu untuk Tuhan 45 menit. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Oh, bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang terus tetap setia dan memberi hidup mereka untuk datang menyembah-Mu, berdoa dalam ibadah doa semacam ini, baik yang ada di sini maupun secara online. Hati kami penuh syukur dan membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Bapak Ibu Gembala, bersyukur untuk semua majelis yang terus berdoa untuk kami, supaya iman sidang jemaat teguh dan kuat, supaya kami bisa memahami betapa dalam, lebarnya, tingginya, panjangnya kasih-Mu ya Allah. Kami nikmati kebaikan-Mu, begitu indah Tuhan. Terima kasih, maka penyertaan, perlindungan, berkat-berkat-Mu akan menyertai dan mengikuti. Itu janji firman-Mu Tuhan. Bagi mereka yang beribadah, perbedaan-perbedaan akan Tuhan berikan terus-menerus. Jadikanlah firman itu genap di dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih untuk sidang jemaat yang hadir, yang beribadah hari ini. Dan yang juga dengan keadaan terpaksa harus ibadah nanti secara online, melihat rekaman. Tuhan, terima kasih. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami tidak mau meminta banyak-banyak malam ini. Kami hanya bawa hidup kami Tuhan. Mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan. Supaya kami semua pelayan-pelayan Tuhan, majelis dan seluruh sidang jemaat tenggelam di dalam kasih karunia. Menikmati segala kebaikan-Mu. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ibadah doa semacam ini akan menjadi kebutuhan bagi kami. Ini hidup kami. Kami bawa keluarga, kami bawa nikah rumah tangga, kami bawa pekerjaan kami bawa bangsa dan negara kami bawa gereja kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Itu sebabnya damai sejahtera, penyertaan, berkat-berkat Allah melimpah bagi kita sekalian, menyertai kita sekalian. Hari ini, Maranatha, sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyembah, kami telah bersyukur. Puji Tuhan. Amin, amin. Selamat malam semuanya.